Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz. Saya dari kelas 4A akan membuat tugas video membaca buku pemrograman bab 5. JavaScript Under the Hood. Capaian pembelajaran Learning Outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu membedakan evolusi sintaks JavaScript dari ES5 ke ES6+, dan memanfaatkan fitur modern seperti optional chaining. Visualisasikan manajemen memori di stack dan heap untuk menghindari kebocoran memori. Menjelaskan mekanisme eksekusi, konteks, dan scope can yang mendasari perilaku variabel global dan lokal. Menguasai konsep event loop untuk memahami bagaimana JavaScript menangani tugas asinkronus tanpa memblokir antarmuka. Menerapkan teknik manipulasi DOM yang efisien dengan memanfaatkan event deletion untuk performa tinggi. ECMAScript Standards. Evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana diciptakan Brian Egg dalam 10 hari pada tahun 1995. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript S, yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA Internasional, khususnya Komite Teknis TC39. TC39 adalah kelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk melibatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Program penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan stage 0 dari stage 1 hingga stage 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagian developer memahami proses ini. Penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya ES6, ECMAScript 2015. Sebelum ES6, JavaScript S5 terasa kikuk dan penuh jebakan, seperti masalah scoping variable var dan ketiadaan sistem modul bawaan. S6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenalkan let dan cons untuk deklarasi variabel yang lebih aman, raw function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-S6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Fitur lain yang sangat membantu adalah nulis coalescing operator, yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika. Operator OR lama memiliki kelemahan fatal yang menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai falsi, sehingga seringkali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya let score 0 sama dengan 0, 10 akan menghasilkan 10, padahal skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya benar-benar 0 atau undefined. Ini memberikan presisi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna. Kita juga tidak boleh melupakan deskripsi assignment, sebuah sintaks elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis cons name, username, dan cons egg, user egg berulang-ulang, kita cukup menulis cons name egg. User fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem React, di mana kita sering kali harus mengekstrak props dan stats. Memori model dan data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug,
Kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti Vec di Chrome menyimpan data kita di memori komputer. Secara garis besar, memori dibagi menjadi dua wilayah, yaitu stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat, terorganisir rapi, tetapi ukurannya terbatas, digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile time. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, undefined, symbol. Tinggal karena sifatnya yang sederhana, variabel di stack menyimpan nilai secara langsung. Ketika kamu menyimpan variabel primitif let A 10 let B A, komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur, dan lebih lambat. Digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah seperti objek dan arrays. Yang sebenarnya juga objek, karena ukurannya yang tidak pasti. JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap dan variabel di stack hanya menyimpan alamat memori pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep reference type. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang memusingkan kepala developer mulai yang tidak memahaminya. Aplikasi terbesar dari reference type adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika kamu menyalin sebuah objek let obj1 sama dengan x1, let obj2 sama dengan obj1, kamu tidak menyalin objeknya melainkan hanya menyalin alamatnya. Akibatnya obj1 dan 2 menunjuk ke rumah yang sama. Jika kamu mengubah isi obj dalam kurung obj2 titik x sama dengan 99, maka obj1 titik x juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut self mutable state, dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar, karena perubahan di satu tempat bisa menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability, data yang tidak bisa diubah, sangat dipuja di dunia modern. Redup, eksekusi konten dan scope, aturan main variable. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di dalam sebuah lingkungan yang disebut execution context. Context default adalah global execution context yang dibuat saat browser pertama kali membuat skripnya. Di dalamnya terdapat objek global, window di browser, global di Node.js, dan variable disk. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil import, mesin JavaScript menciptakan function execution context baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif ini membentuk call stack, struktur data LIFO, last in first out, yang melacak posisi eksekusi program saat ini. Konsep yang tak kalah penting adalah scope, cakupan, yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope. Pertama, global scope, bisa diakses di mana saja. Function scope hanya bisa diakses di dalam fungsi. Dan terbaru S6 block scope, hanya bisa diakses di dalam kurung awal. Variabel yang dideklarasikan var menganut function scope, sedangkan let dan const menganut block scope. Perbedaan ini krusial. Variabel var yang dibuat di dalam blok if atau for bocor keluar dan bisa diakses dari luar blok, sering kali menyebabkan bug logika. Inilah alasan utama mengapa penggunaan var kini dilarang keras di standar industri modern. Var is dead. Wawancara karena menunjukkan pemahaman mendalam siklus hidup variabel. Satu lagi perilaku aneh JavaScript terkait konteks adalah hoisting. Sebelum kode eksekusi baris demi baris, mesin JavaScript melakukan phase creation test, di mana ia memindai seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas scope-nya. Ini menjelaskan mengapa kita bisa memanggil fungsi di baris 1 padahal fungsinya baru ditulis di baris 10. Namun hoisting variabel var hanya mengangkat deklarasinya, bukan nilainya, menghasilkan infinite. Sedangkan let dan const
berada dalam zona mati sementara temporal dead zone, yang akan melempar error jika diakses sebelum deklarasi. Memahami hosting menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tampak tidak logis. Develop asynchronous melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single thread yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu call stack. Jika kamu menjalankan kode yang berat seperti pemrosesan gambar dan atau loop jutaan kali, browser akan macet total, nge-freeze, dan tidak bisa merespons klik atau scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking, namun dalam praktiknya kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer, dan mendengarkan event klik secara bersamaan tanpa membuat browser macet. Sihir apa yang mungkin hal ini? Jawabannya adalah event lock. Kita memanggil set time out callback 1000. Kita sebenarnya sedang mendedikasikan tugas menghitung waktu ke browser. JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah 1 detik berlalu, browser akan melempar fungsi callback kita ke dalam satu antrian yang disebut callback queue atau task queue. Nunggu giliran untuk dieksekusi. Di sini event loop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangat sederhana. Ia terus-menerus memantau call stack dan callback queue. Aturan adalah jika call stack kosong, artinya JavaScript sedang menganggur. Ambil satu tugas dari callback queue dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Inilah mengapa set timeout dengan waktu on non-S tidak langsung dijalankan. Ia tetap harus antri di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semua. Event loop menjamin bahwa tugas asinkronus tidak akan pernah menyela kode yang sedang berjalan di tengah jalan, menjaga konsistensi logika program. Selain callback queue, biasa ada jalur prioritas khusus bernama microstack queue yang digunakan oleh Promise dan Async Await. Microstack queue memiliki hak istimewa segera setelah call stack kosong. Event loop akan memproses semua tugas microstack queue sampai habis bersih, baru kemudian melirik callback queue biasa. Ini berarti dan dalam kurung dari sebuah premise akan selalu dieksekusi lebih dulu daripada set timeout, meskipun keduanya siap pada saat yang sama. Memahami prioritas antrian ini sangat penting untuk debugging masalah urutan eksekusi ras kondisi yang kompleks dalam aplikasi asinkronus. DOM manipulation dan events, jembatan interaktivitas. Dokumen objek model yaitu DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM seperti dokumen Gentleman by ID atau Open Child adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dan ekosistem browser. Dalam ekosistem browser, setiap kali kita menyentuh DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pengecetan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisien adalah meminimalkan sentuhan. Jangan mengubah teks sebuah elemen di loop sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahannya di variabel JavaScript, lalu update elemen DOM-nya satu kali saja di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen di memori offline sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Aspek penting lainnya dari manipulasi DOM modern adalah keamanan, khususnya pencegahan serangan XSS, cross-site scripting. Seperti inner HTML sangat praktis untuk menyatukan HTML string, tetapi ia juga bisa pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi skrip jahat dari skrip input pengguna. IMG SRC sama dengan X on error sama dengan alert 1. Arsitek web yang sadar keamanan akan lebih memiliki metode aman, seperti text content yang memperlakukan semua sebagai teks mati atau create element. Jika terpaksa harus memparsing HTML mentah, wajib menggunakan library sanitasi seperti DOM Purify
untuk membersihkan skrip berbahaya sebelum disuntikkan ke halaman. Integrasi keselamatan manajemen hati dan disiplin proses. Sifat single thread pada JavaScript mengajarkan kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam beramal. Sebagaimana call stack, JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi pada suatu waktu. Pikiran manusia juga didesain Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan, yaitu ikhlas. Coba melakukan banyak hal sekaligus multitasking seringkali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal, sama seperti mobile internet yang akan menyebabkan aplikasi macet freezing. Dalam sholat, kita diperintahkan untuk menyingkirkan semua urusan duniawi dan hanya proses konteks ibadah. Inilah bentuk single thread spiritual yang menjamin kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Economist Gerbeck Collection. Pengelolaan memori adalah metafora teknologis yang sangat sulit untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Perbedaan antara tipe primitif yang disalin nilainya immutable dan tipe referensi yang bisa diubah di mutable mengingatkan kita pada sawabit, hal yang tetap, dan mutawairat, hal yang berubah. Dalam Islam ada aspek agama yang tidak boleh berubah seperti akidah dan rukun Islam. Kesimpulan menggunakan mesin di balik layar, bab ini telah mengajak menyelam ke dalam ruang mesin JavaScript, membuat bahwa sekedar menghafal sintaks tidak cukup untuk menjadi engineer yang andal. Berikut adalah prinsip-prinsip fundamental yang harus kamu pahami, yaitu standar adalah kunci evolusi, memori bukan kotak ajaib, konteks menentukan realitas, ilusi multitasking, open loop, DOM adalah operasi mahal. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.